cerita perjalanan karir musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk kita simak Walk of Fame. Selamat datang di Walk of Fame. Nah, untuk Walk of Fame edisi kali ini kita akan membahas sebuah band beranggotakan 4 bersaudara. Kira-kira siapakah mereka ya? Yang pastinya mereka masih punya tempat spesial di hati para penggemarnya. So, langsung saja. Ini dia Walk of Fame edisi kali ini, The Corrs. Go on, leave me breathless. Come on. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian pula pada keluarga The Corrs, sebuah band beraliran folk rock asal Dundalk, Irlandia yang terbentuk pada tahun 1991. Jadi di MC Friends ya, keempat personilnya adalah saudara kandung yang terdiri dari Jim di bagian gitar, Sharon di bagian biola, Caroline di drum, dan Andrea selaku vokal yang mewarisi bakat bermusik dari kedua orang tuanya. Wow, keren ya! Karir bermusik The Corrs dimulai sejak tahun 1994 ketika seorang pemilik label musik bernama Jason Flom memperlihatkan atau memperkenalkan mereka kepada David Foster, produser yang sukses mengorbitkan penyanyi terkenal. Siapa sih yang gak kenal dengan David Foster ya? Dan Foster lah yang akhirnya membuka gerbang kesuksesan The Corrs dalam bermusik, serta memperkenalkan The Corrs pada publik Amerika. Bintang mulai bersinar terang setelah David Foster mengontrak The Corrs ke labelnya Atlantic Records. Pada tahun 1995, The Corrs merilis album perdana mereka berjudul Forgiven Not Forgotten. Nah, single Forgiven Not Forgotten dan Runaway menjadi debut band The Corrs yang lumayan sukses loh di sejumlah tangga lagu dunia. Album ini langsung dengan cepat meraih sukses di seluruh penjuru dunia, bahkan mendapatkan ganjaran penghargaan platinum di Inggris dan Australia. Semenjak album perdananya keluar, The Corrs mempunyai jutaan fans mulai dari Asia, Amerika, Inggris, hingga Estonia. Warna musik yang mereka bawakan merupakan perpaduan antara musik tradisional Irlandia dan modern pop rock yang terbukti mampu membuat dunia berpaling kepada mereka. Kesuksesan pun kembali terulang saat The Corrs merilis album kedua, yaitu Talk on Corners pada tahun 1997. Single hits di album kedua ini adalah Only When I Sleep, What Can I Do, I Never Loved You Anyway, serta So Young. Pasti inget ya sama lagunya. Album ini pun sukses besar dengan penjualan di atas 9 juta kopi. Wow! Pada tahun 1999, The Corrs merilis album The Corrs Unplugged yang direkam langsung pada tanggal 5 Oktober 1999 di hadapan penonton di Ardmore Studios, Irlandia. The Corrs juga menyelipkan lagu baru mereka di album Unplugged, yaitu Radio, By My Side, dan Rainy Day. Dan siapa yang mengira album live tersebut bisa terjual sebanyak 2,7 juta kopi. Nah, selain sibuk dalam memproduksi album dan menggelar tur konser, The Corrs juga terkenal sebagai band filantropi yang selalu terlibat dalam kegiatan amal sosial. The Corrs juga diberi kesempatan sebagai duta dari Nelson Mandela untuk sebuah organisasi sosial yang peduli tentang masalah HIV/AIDS di Afrika. The Corrs juga pernah tampil dalam acara bernama Pavarotti and Friends for the Children of Liberia Charity Concert yang ditujukan untuk menggalang dana guna membangun sebuah rumah panti asuhan bagi anak-anak korban perang dunia di Liberia. Pada tahun 2000, The Corrs merilis album ketiga mereka, In Blue.
Lagu Breathless dijadikan sebagai single pertama dari album ini dan berhasil memuncaki tangga lagu di seluruh dunia, termasuk nomor 1 di Spanyol dan Britania Raya. Single lainnya di album ini adalah Irresistible, One Night, serta All the Love in the World. Setelah sukses merilis 3 studio album dan 1 album live, pada tahun 2001, The Course merilis album kompilasi pertama mereka, bertajuk The Best of The Course, di mana terdapat single yang belum pernah dirilis sebelumnya, seperti Would You Be Happier, Make You Mine, dan Lifting Me, yang masuk ke dalam album kompilasi tersebut. Selain itu juga terdapat single-single terdahulu The Course yang sudah menjadi hits loh. Pada tahun 2004, The Course merilis album keempat mereka, Borrowed Heaven, dan lagu Summer Sunshine dijadikan sebagai lagu pembuka album ini, disusul single lain Angel serta Long Night. 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2005, The Course merilis album kelima mereka, bertajuk Home, dengan lagu utamanya Heart Like a Whale. Sejak mengeluarkan album terakhir mereka, Home, The Course pun memutuskan untuk vakum. Tak ingin terlalu lama tertidur, The Course pun comeback dengan album ke-6 mereka bertajuk White Light yang dirilis pada tahun 2015 dengan single pertamanya Bring on the Night. Album ini merupakan sebuah keseriusan mereka di tahun 2015 yang telah mencoba untuk fokus kembali ke studio rekaman. Bukan hanya itu saja MC Friends, The Course juga menggelar konser di dataran Inggris dan negara asal mereka, Irlandia, pada tahun 2016. Hingga 2 tahun kemudian, tepatnya pada 10 November 2017, The Course merilis album ke-7 mereka yang diberi judul Jupiter Calling. Reputasi The Course di industri musik dunia memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Selama berkarir di industri musik, The Course telah menghasilkan banyak karya. Beberapa single berhasil mengantarkan The Course meraih kesuksesan, terutama di tahun 90-an hingga awal 2000-an. Walaupun sempat menghilang lebih dari 1 dekade karena beragam hal, namun lagu-lagu The Course masih selalu didengarkan oleh para penggemar setianya. Nah, itu dia MC Friends, perjalanan seru dari karir The Course yang selama 30 tahun sudah membuat masa-masa muda kita lebih berwarna. Ya kan? Ya kan? Sampai jumpa di edisi Walk of Fame berikutnya. Kira-kira siapa lagi yang bakalan kita kupas tuntas? Jangan lupa untuk follow, subscribe, comment, and share ya. Sampai jumpa di Walk of Fame berikutnya.